Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita saat ini akan memulai yaitu cara cepat baca kitab kuning dalam waktu 7 jam. Dan selanjutnya kita akan pada masa part yang kelima. Sebelumnya di part yang keempat kita sudah bahas beberapa hal yang berkaitan tentang jumlah daripada kalimat isim dan fi'il. Nah sekarang ada beberapa hal yang kita ingat ya. Kita mengulas kembali bahwa lafaz yang seperti ini. Nah, masih ingat di part yang keempat ada kalimat kul. Kalimat kul, siapa yang bisa menjawab? Kul ini merupakan kalimat isim, kalimat fi'il, atau kalimat huruf. Nah, kalau misalkan dikatakan kalimat isim, oh ternyata tidak ada tanda isim, berarti kul ini bukan merupakan daripada kalimat isim. Lalu dikatakan kalimat huruf, juga bukan. Karena huruf itu simpel saja. Huruf hijaiyah ataupun huruf j dan yang lainnya, saya rasa ini juga bukan merupakan kalimat daripada kalimat huruf. Yang ketiga adalah kalimat fi'il. Nah kalau misalkan dikatakan kalimat fi'il, ingat bahwa kalimat itu kan ada 3. Yang pertama adalah kalimat fi'il madhi, kalimat fi'il mudhari, dan kalimat fi'il amr. Kalau kalimat fi'il madhi ada tandanya nggak? Oh ternyata tidak ada. Lalu kalimat fi'il mudhari ya dimasuki huruf mudhara'ah tidak? Oh ternyata juga tidak ada, berarti bukan kalimat fi'il mudhari. Tinggal satu lagi jawaban daripada kul ini merupakan kalimat fi'il amr. Berarti kalau bukan merupakan kul ini kalimat fi'il madhi ataupun kalimat fi'il mudhari, maka jawaban daripada kalimat kul adalah merupakan kalimat fi'il amr. Nah, bagaimana caranya? Saya katakan bahwa pada part yang keempat kemarin, bagaimana caranya bisa mendeteksi, mengetahui bahwa kul merupakan kalimat fi'il amr. Pada ulasan yang lalu di part yang keempat bagaimana? Itu akan dijawab pada part yang kelima dengan jurus yang terakhir. Dengan apa? Dengan jurus qawaidul i'lal. Baik, pada hari ini di part yang kelima ini kita akan menjawab sebuah kalimat yang sangat sulit untuk kita deteksi dengan cara mengetahui, yaitu dengan metode qawaidul i'lal. Qawaidul i'lal. Oke. Qawaidul i'lal. Apa itu qawaidul i'lal? Kaidah i'lal. Tugasnya apa atau fungsinya apa kaidah-kaidah i'lal ini? Untuk mengetahui kalimat asal dari terbentuknya kalimat tersebut. Makanya di pertemuan yang keempat yang lalu kita membahas tentang kalimat kul. Ternyata kita tidak bisa menjawab ciri daripada kul ini. Ternyata itu bisa dijawab melalui daripada kaidah-kaidah i'lal atau yang kita kenal para santri qawaidul i'lal. Saya sedikit memberikan contoh. Nanti kita akan bahas. Saya akan memberikan contoh i'lal dalam bentuk qola. Qola ini asalnya bukan qola. Tentu kita tahu bersama kalau orang santri itu bahwa qola itu merupakan qawala. Ini asluhunya. Asal daripada qola itu qawala. Kita lihat bersama bahwa qola asluhu qawala. Ala wazani fa'ala kulibatil wawu alifan. Litaharrukiha wa fitahi ma qabla fasara qola. Nah, itu dia. I'lal kalau kita belajar secara detail di pesantren, itu nanti ada i'lal seperti itu bahasa Arabnya. Nanti tinggal bagaimana cara mengartikan melalui bahasa kita. Kalau bahasa Serang Banten berarti sekitar bahasa Jawa. Nanti kalau misalkan kita agak masuk dalam kategori Pasundan, berarti nanti bahasa-bahasa itu diterjemahkan oleh Pasundan. I'lal seperti itu. Bagi saya tidak ada masalah pengertian dalam bentuk bahasa daripada i'lal. Intinya bahwa i'lal itu adalah merupakan perubahan daripada asal kalimat yang asal sehingga menjadi suatu kalimat yang tertentu begitu. Baik.
Kita tidak akan membahas ini dulu, karena untuk pemula saya rasa mendalami terlalu dalam tentang masalah daripada qawaidul i'lal itu sangat sulit sekali. Yang seperti saya contohkan tadi, qala aslu qala ala wazani fa'ala kulibatil bau alifan tahruk yang fitahima qabla fasara qala. Jadi menghafal seperti itu sangat, saya rasa tidak perlu lah ya. Artinya itu nanti metodenya kita masuk dalam kategori metode pembelajaran di pesantren. Karena kita ini kan adalah cara cepat, cara cepat membaca kitab kuning dalam waktu 7 jam. Maka hal yang seperti itu kita tidak usah memahami terlalu dalam dan tidak terlalu menghafal. Intinya bahwa dalam kaidah ilal ini adalah bagaimana caranya satu kalimat itu terbentuk daripada asalnya. Begitu. Nah sekarang begini, kita tahu bersama bahwa kalimat sowana merupakan kalimat apa? Tentu fi'il madhi ya. Sebentar. Sowana ini fi'il madhi. Apa fi'il mudhari'nya daripada sowana? Yaswunu. Mudhari' di sini. Mudhari'. Sowana yaswunu. Sowana yaswunu. Lalu saya berikan contoh lagi. Fi'il madhi baya'a yabyi'u. Baya'a yabyi'u. Siapa yang tahu arti daripada sowana? Sowana artinya menjaga. Di sini ya. Artinya menjaga. Ini kita perlu juga memahami secara makna begitu. Kalau baya'a artinya apa? Menjual. Menjual. Oke. Sekarang bentuk kalimat daripada sowana yasunu dan baya'a yabyi'u ini ternyata bisa mengalami perubahan yang disebut dengan qawaidul i'lal. Begitu kan? Nah, sekarang begini saja. Kita lihat bahwa kalimat huruf dalam bentuk huruf hijaiyah. Masih ingat huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah 28. Ada yang mengatakan 29. Ada yang mengatakan 31. Pokoknya yang kita ambil paling minimal adalah bahwa huruf hijaiyah itu ada 28. Huruful hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28. Kita ingat kembali huruf hijaiyah 28. Nah, daripada huruf hijaiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah yang terbentuk daripada huruf hijaiyah sahih. Ya, sahih. Lalu yang kedua ilat. Ilat, sahih dan ilat. Apa itu sahih? Sahih artinya sehat. Oke. Ilat artinya sakit. Oke, baik. Nah sekarang huruf ilat itu kan kita tahu bahwa ada 3. Yang pertama alif, wawu, dan iya. Alif, wawu, dan iya. Atau kalau misalkan ketika kita pengen memaknai daripada huruf elat 3 ini, alif, wawu, dan iya ini disingkat ayu boleh, awai juga boleh, terserah itu ya. Ada yang mengatakan kalau pengen lebih gampang memahami ataupun menghafal huruf elat, biasanya singkatannya adalah ayu. Wow. Ayu itu berarti cantik dalam bahasa Indonesia. Berarti orang yang cantik itu adalah menyakitkan begitu. Kita tidak usah bahas hal yang seperti itu ya. Nah lalu selain daripada huruf yang 3, alif, waw, dan iya, itu ada 28 huruf yang ada dalam hijaiyah. Berarti ini merupakan sahih ataupun sehat. Intinya dalam huruf hijaiyah
itu alif, waw, dan iya atau ayu ini merupakan huruf penyakit. Huruf elat, huruf penyakit yang tidak sehat begitu. Itu namanya daripada alif, waw, dan iya. Kita ingat-ingat kembali bahwa ini merupakan sahih yang ada 28 hurufnya. Yang elat atau yang sakit itu ada 3, alif, waw, dan iya. Baik, kita akan kembali kepada qawaidul i'lal. Setelah kita mengingat kembali ataupun mengulas sedikitnya tentang huruf hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah sahih atau sehat, dan yang kedua adalah elat ataupun sakit. Oke. Nah, sekarang begini. Ketika kita pengen mengetahui tentang asal daripada satu kalimat sehingga menjadi kalimat yang lain dalam bentuk qawaidul i'lal, ya, kita harus mengalami 2 peraturan. Peraturan yang pertama kita bisa lihat. Ini peraturan pertama. Peraturan pertama. Peraturan pertama. Jika ada waw dan iya, jika ada waw dan iya, jika ada waw dan iya, ya, jika ini peraturan pertama, jika ada waw dan iya jatuh setelah fathah, jatuh setelah fathah atau harokat fathah, jatuh setelah fathah, jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, dalam satu kalimat, dalam satu kalimat, maka waw dan iya harus diganti alif. Nah, ini dia, kita tegaskan bahwa maka waw dan iya harus diganti dengan alif. Harus diganti dengan alif. Kita pahami bahwa ini merupakan peraturan yang pertama ketika kita mau merubah satu kalimat dalam bentuk qawaidul i'lal ataupun kaidah-kaidah i'lal. Begini. Peraturan pertama yaitu jika ada waw dan iya, karena di huruf elat, ada waw dan iya jatuh setelah fathah, harokat fathah dalam satu kalimat, maka waw dan iya harus diganti dengan alif. Oke. Sekarang kita kembali dalam masalah kalimat sowana dan yasunu, bay'a dan yabi'u. Awas, peraturan yang pertama kita lihat bahwa jika ada waw dan iya, ini waw, ini iya, sowana huruf elatnya ada waw, lalu bay'a huruf elatnya ada iya. Jika ada waw dan iya, waw atau iya ya dalam satu kalimat, lalu sebelumnya ada harokat fathah, maka waw dan iya harus diganti dengan alif. Begini. Sowana. Sowana, kalau ini baya'a. Oke, sowana. Jika ada waw, ini alif, ini waw. Ya, jatuh setelah fathah. Harokat fathahnya berarti berupa huruf sod yang berharokat fathah so, lalu ada waw, sowa. Maka waw tersebut diganti dengan alif. Jadinya begini. So na. Oke. Baya'a jadinya ba'a. Iyanya diganti dengan alif. Ya. Jika ada waw dan iya dalam peraturan pertama, jika ada waw dan iya jatuh setelah harokat fathah, maka waw dan iya tersebut diganti dengan alif. Sowana.
yaitu sona. Baya'a, ba'a. Koala di sini. Koala berarti nanti akan menjadi kola. Nah, begitu. Koama. Koama nanti akan menjadi koma. Baik. Ketika semua terjadi seperti ini, maka nanti semua kalimat tersebut sona asluhu sowana, ba'a asluhu baya'a, kola asluhu koala, koma asluhu kowama. Nanti baru kita akan kaitan dengan wazan ala wazani fa'ala dan seterusnya. Seperti itu. Itu peraturan yang pertama. Mohon dicatat, saya ulangi. Ya. Jika ada wawu dan iya jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, maka wawu dan iya harus diganti dengan alif. Sowana diganti dengan alif, wawunya jadi sona. Baya'a, iyanya diganti dengan alif, maka jadi ba'a. Koala, wawunya diganti dengan alif menjadi kola. Kowama, wawunya diganti dengan alif menjadi koma. Dan sebelum huruf daripada wawu dan iya ini itu berharokat fathah. Ini peraturan yang pertama. Baik. Selanjutnya adalah peraturan yang kedua ya. Peraturan yang kedua. Peraturan kedua. Oke. Jika ada wawu atau iya, jika ada wawu atau iya, jika ada wawu atau iya dalam keadaan hidup, dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf soheh ya, yang mati. Jatuh setelah huruf soheh, yang mati. Oke, perhatikan semuanya. Peraturan yang kedua, jika ada wawu atau iya dalam keadaan hidup, wawu iyanya hidup, jatuh setelah huruf sahih yang mati. Oke, awas. Saya ulangi. Jika ada wawu atau iya dalam keadaan hidup, wawu dan iyanya hidup, ya, tapi jatuh setelah huruf sahih yang mati. Sebelumnya ada huruf sahih yang mati. Oke. Apa ya tadi yang kedua? Fi'il mudhari daripada sowana yaitu yasunu. Ini jangan. Yasunu. Yasunu. Lalu yang kedua yasunu. Nah, sekarang begini. Ya. Jika ada wawu atau iya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sahih yang mati. Nah, sekarang huruf wawunya dia berharokat dhammah, berarti hidup. Ternyata ada huruf shad. Huruf yang sahih kan shad. Sementara kalau misalkan wawu ini kan huruf elat, huruf yang sakit. Nah, huruf sahihnya shad. Tetapi ketika huruf sahihnya shad ini mati harokatnya. Sementara huruf elat ataupun huruf yang sakit dia hidup harokatnya. Gampang. Apa gampangnya? Caranya adalah huruf sahihnya ini dipindah huruf elat, harokat huruf elatnya, harokat huruf wawunya dipindahkan ke huruf yang sahih. Kenapa? Ini kan hidup, shad kan hidup, huruf yang sehat. Masa huruf yang sehat dia menerima harokat yang sakit? Jangan. Jadi caranya adalah huruf yang sehat itu mendapatkan harokat yang sehat, jadinya yasunu, kepindahan. Nah, maka wawu ataupun huruf elat ataupun huruf yang sakit ini dia mendapatkan harokat sukun. Nah, jadilah yasunu. Nah, maka tadi
Yaswunu, ya, saya ulangi bahwa yaswunu menjadi, ini saya tulis menjadi yasunu, menjadi yasunu. Oke. Yang kedua, yabiu. Yabiu. Awas. Huruf elatnya atau huruf yang sakitnya berupa yabiu. Tapi dia berharokat hidup. Gak mungkin dong. Yang sakit dia mendapatkan harokat yang sehat. Sementara yang sehat dia mendapatkan harokat yang sakit. Maka caranya adalah untuk proses perubahannya, harokat huruf elat ataupun harokat huruf yang sakit ini dipindahkan kepada harokat huruf yang sehat, yaitu ba. Jadinya yabi, lalu ianya berharokat sukun atau mati sesuai dengan huruf yang elat ataupun huruf yang sakitnya. Maka tadinya yabiu menjadi yabiu. Nah, begini. Yabiu menjadi yabiu. Oke. Menjadi yabiu. Oke. Nah, ini dia. Yabiu menjadi yabiu menjadi yabiu, begitu. Oke, selanjutnya. Sudah? Dicatat sampai di sini? Baik. Kalau sudah, saya akan memberikan beberapa contoh lagi. Nanti kita akan kembangkan menjadi hal-hal yang berkaitan tentang pembagian daripada qawaidul i'lal di sini. Kalau sudah, berarti nanti kita akan contoh yang lain. Sekarang awada. Awada berarti ya'udu. Lalu yang kedua, awada dulu. Sekarang begini. Awada ini kan asalnya, asluhunya, asalnya awada. Nanti akan menjadi apa? Nah, sekarang tebak. Saya berikan contoh seperti ini. Awada itu dalam peraturan pertama tadi apa? Jika ada waw dan ia hidup jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, maka waw dan ia harus diganti dengan alif. Awada, wawnya diganti dengan alif, maka menjadi ada. Oke, pinter. Maka menjadi ada. Ini peraturan yang pertama berlaku kepada fi'il madhi. Lalu yang kedua, nah, ya'wudhu akan menjadi apa? Maka peraturan yang kedua yang akan kita baca di sini. Jika ada waw atau ya dalam peraturan kedua, dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sahih yang mati. Nah, ya'udhu, maka harokat waw itu akan digeser kepada harokat huruf yang sahih atau ain, dan nanti huruf harokat yang sahih ini akan dipindahkan kepada huruf elat berupa waw atau yang sakit menjadi ya'udhu, begitu. Ya'udhu. Awada, nanti yang akan dielal adalah adanya. Ada asluhu awada, ya'udhu asluhu ya'udhu, dan seterusnya menjadi seperti itu. Baik. Nah, kenapa hal seperti ini terjadi? Nah, sekarang begini. Kita kan dalam part yang keempat itu kan sebenarnya ingin sekali mendeteksi bentuk kalimat kul. Qul huwallahu ahad. Qul, ya. Kul kan kalimat fi'il amr ini. Tetapi kita prosesnya lama sekali. Ada yang disebut dengan tadi tuh qawaidul i'lal. Tapi sebenarnya begini. Kita pelajari dulu ya beberapa kaidah yang tadi sudah saya sebutkan untuk mengetahui tentang beberapa kalimat dalam bentuk fi'il amr ini atau fi'il madhi dan fi'il mudhari dalam kalimat asal ataupun sebelumnya. Baik. Ada fathah. Kita belajar dari sahih dulu. Fathah yaftahu. Fathah yaftahu. Fathah yaftahu.
Lalu nanti fi'il amrnya iftah. Fataha yaftahu, iftah. Nah sebenarnya hamzah pada kalimat iftah ini atau alif dalam kalimat iftah yang pertama ini tidak berharokat. Gitu kan, tidak berharokat. Afat, afat, afat dan sebagainya begitu. Jadi kalau kita baca afat, afat. Sementara dalam bentuk kalimat ketika memang awalnya adalah ini merupakan huruf sukun atau misalkan huruf sahih yang berharokat sakit gitu. Fa kan sahih. Fa itu huruf fa itu sahih. Tapi ternyata harokatnya dia sakit begitu loh. Nggak mungkin dong orang sakit dia nggak mungkin dong orang sehat dia mendapatkan harokat yang sakit begitu. Berarti hantu nantinya. Maka caranya adalah pembentukan daripada kalimat fi'il ini nggak mungkin kita baca tah, gak susah. Makanya ya, ada hamzah di awal itu akan berharokat kasrah menjadi iftah. Itu fataha yaftahu, iftah dan seterusnya. Begitu. Maka kalau sudah seperti ini kita akan menjawab daripada kul itu seperti apa kejadiannya. Oke, baik saudara-saudara. Baik. Ya, kita fokus dalam kul. Oke. Baik. Intinya kita adalah ingin tahu ya, untuk mengetahui bagaimana sih kul ini yang akan kita bahas dalam bentuk penghubung elan yang pada part yang keempat itu kita masih sangat kesulitan gitu. Baik, kul ini kan kita jutaan kalimat dalam bahasa Arab dalam bentuk kalimat apapun sebenarnya kita mengetahui dulu fi'il madhinya. Nah, begini. Koala ini asal daripada kalimat fi'il madhi. Nanti koala ya dalam peraturan yang pertama tadi bahwa jika ada waw dan iya jatuh setelah fathah dalam satu kalimat, maka waw dan alif dan iya itu harus diganti alif. Wawnya diganti dengan alif maka menjadi kola. Oke, baik. Fi'il mudhari'nya apa? Yaqulu. Yaqulu. Nah, kalau sudah yaqulu berarti kita fi'il mudhari masuk dalam kategori peraturan yang kedua. Jika ada waw atau iya dalam keadaan hidup jatuh setelah huruf sahih yang mati, maka harokat daripada huruf elatnya ini pindah ke dalam huruf yang sahih. Jadinya yaqulu. Yaqulu. Nah, kola yaqulu menjadi yaqulu. Kola asluhu kola, yaqulu asluhu yaqulu. Baik. Nah, sekarang fi'il amrnya koala yaqulu itu fi'il amrnya uqwul. Ya, fi'il amrnya uqwul. Awas. Fi'il amrnya uqwul. Baik. Uqwul ini merupakan kalimat fi'il amr qawala yaqulu uqul. Nah, kenapa bisa jadi kul? Nah, sekarang begini, uqul ini ya akan mengalami perubahan menjadi uqul. Uqul. Oke. Lalu nggak mungkin dong terlalu panjang begini uqul. Maka waw ini kan waw kan huruf elat, huruf yang sakit. Dia mendapatkan, nah begini, sebentar. Qawala yaqulu uqwul. Kita tahu bahwa waw ini kan berharokat dhammah, sementara sebelum ada huruf waw itu berharokat sukun atau mati, qafnya. Nah, nggak bisa dong. Masa ya huruf sahih mendapatkan harokat yang sakit, sementara huruf yang sakit waw ini mendapatkan harokat yang sehat begitu. Maka dipindahlah yang tadinya uqul menjadi uqul, gitu kan? Harokat wawnya dipindahkan ke harokat qaf menjadi uqul. Ketika dipindahkan seperti ini uqul,
Nggak mungkin juga dong. Masa iya ada huruf yang sakit, huruf elat berupa waw ini mendapatkan harokat yang sakit juga? Maka ngapain coba make waw yang berharokat sukun? Kita hapus saja, oke? Sepakat kita hapus. Yang tadinya ukul menjadi ukul, sekarang kita hapus wawnya. Nah kalau sudah dihapus wawnya, oke? Kalau sudah dihapus wawnya maka menjadi ukul. Menjadi ukul. Baik. Kalau sudah menjadi ukul, kayaknya saya rasa dalam bentuk kalimat fi'il amr ukul nggak enak juga. Nah, maka hamzah di awal itu kita harus buang. Kok bisa hamzah di awal kita harus buang? Kita yang tadi sudah saya hapus ya di sini. Ada fataha yaftahu iftah. Fataha yaftahu iftah. Ini sahih semua. Awas ya. Fataha yaftahu iftah. Ada hamzah di sini, awas. Hamzah di awal fi'il amr itu adalah sebagai penolong. Penolong siapa? Penolong fa. Ini kan awalnya tidak ada hamzah ini. Iftah, iftah. Fataha yaftahu iftah. Sulit sekali kita untuk membaca kalimat fi'il amr iftah. Maka ada namanya hamzah ziyadah yang kita tambahkan dalam bentuk kalimat fi'il amr yang tadinya iftah kita tambahkan yaitu iftah. Loh Pak, kok bisa ya? Iya, karena hamzah ini merupakan penolong. Sementara kalau ukul hasil daripada perubahan daripada ukul dan ukul, ini kan qafnya adalah dia berharokat sehat, nggak mati, nggak sukun. Maka nggak perlulah kita bawa-bawa apa namanya hamzah ini, buang saja. Jadi maka ketemu. Kalau kita qul huwallahu ahad, qul berarti qul itu kalimat fi'il amr yang berasal daripada ukul, lalu ukul lalu ukul. Oke, kita sudah paham? Qul, katakanlah, atau dalam bahasa Jawa Serang itu qul, ucap pesira dan sebagainya kan begitu. Nah ini kita sudah tahu ya. Jadi ternyata kejawab juga beberapa pertanyaan dalam part yang keempat. Kita masuk dalam hal ini, yaitu dengan jurus yang terakhir untuk mengetahui kalimat dengan cara qawaidul ihwal. Sementara ini kul ini kemarin kita masih bertanya-tanya kok bisa dari sini. Sementara kalau itu akan menjadi ukul, ya mengalami perubahan ke sini dengan peraturan yang kedua, lalu mengalami perubahan yang ke sini dengan bertentangan daripada alif sebagai penolong dalam kalimat fi'il amr dan akan menjadi kul seperti ini. Baik. Baiklah, itu beberapa kaidah i'lal yang kita bahas tadi untuk mengetahui kalimat daripada asalnya. Maka selesai sudah pada part yang kelima ini. Sampai ketemu kembali di part yang keenam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.